Pemirsa, kaum muda identik dengan jiwa yang bersemangat dan tubuh yang energik. Di fase ini seseorang punya banyak potensi untuk membuat perubahan. Rasulullah SAW sebagai suri tauladan kita telah memberikan contoh kebaikan dalam berbagai aspek kehidupan. Dan masa muda Rasulullah bisa menjadi cermin dan tolak ukur bagaimana kaum muda melewati masanya. Rasulullah adalah manusia dengan etos kerja yang tinggi. Semasa muda, Rasulullah menghabiskannya untuk bekerja. Sebelum menikah dengan Khadijah, setidaknya ada 2 pekerjaan yang dijalani Rasulullah, yakni penggembala kambing dan berdagang. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah Allah mengurus seorang nabi melainkan sebelumnya berprofesi sebagai penggembala kambing. Mendengar jawaban Nabi, sahabat bertanya, apa engkau juga? Ya, dulu aku menggembala kambing penduduk Mekah dengan upah sejumlah uang. Hadis riwayat Bukhari. Profesi menggembala kambing ternyata membawa dampak tersendiri bagi Rasulullah. Selain berlatih mandiri, menggembala kambing juga merupakan cara Rasulullah belajar memimpin umat manusia. Sedangkan berdagang dijalani Rasulullah sejak usia 12 tahun. Dalam catatan sejarah, Rasul pernah diajak pamannya berdagang ke negeri Syam. Saat berusia 25 tahun, Rasulullah menjadi pengelola bisnis internasional Khadijah. Sebagai seorang pengusaha, Rasulullah dikenal ulet hingga membuat Khadijah jatuh hati. Sebenarnya Rasulullah di masa muda memiliki karakter yang sama dengan anak muda pada umumnya. Rasul juga punya keinginan mengikuti tren yang sedang hits di zaman itu. Namun selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga urung melakukannya. Dalam sebuah riwayat disebutkan Rasulullah pernah berjanji kepada teman sesama penggembala kambing untuk menyaksikan hiburan usai bekerja. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membuat Rasulullah terlelap sehingga tidak bisa melihat hiburan. Akhirnya Rasulullah tidak pernah mau pergi ke tempat hiburan. Hadits yang menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutan juga lebih memilih kegiatan yang bermanfaat ketimbang pergi ke tempat hiburan. Salah satunya membuat hasta karya. Jadi ini ternyata selain nanti kita mau bikin kotak tisu sebenarnya udah jadi, tapi nanti kita akan bikin hiasannya aja. Plus nanti kita bakalan bikin tempat permen, ya. Iya betul. Nah, yang jadi pertanyaan adalah hadis ini tuh harus selalu kertas koran atau sebenarnya boleh kertas apapun? Sebenarnya sih kalau daur ulang kertas banyak ya, bisa pakai kertas apa aja. HPS kita ubah bisa, kalender bisa, karton bisa. Cuman lebih enak pakai koran sih. Karena dia lebih lentur gitu, lebih gampang dibentuk. Oke. Kamu ingat gak udah bikin berapa jenis bentuk model? Bentuknya wah. Kalau untuk berapa jenis karya yang dibentukin ada kurang lebih ratusan kayaknya. Udah banyak. Keren. Yang paling susah apa? Yang paling susah bikin miniatur susah. Bikin miniatur, bikin kayak ini Monas. Oh iya, di belakang. Itu berapa lama kamu biasanya kalau bikin miniatur? Miniatur gitu biasanya 3 sampai 7 hari udah jadi. Kalau miniatur kayak gitu. Tapi Hadit, pertanyaan aku, ini kamu sendiri tertarik untuk bikin kayak gini itu gara-gara apa? Tertarik main koran ini ya? Awalnya ya ini aja sih. Pertama karena limbah, yang kedua barangkali ini bisa diubah jadi pundi-pundi uang gitu. Ke situ kalau sekarang. Terus dari tahun berapa berarti kalau kamu sendiri? Kalau ini Akasiar sendiri dari tahun 2017-an. Waduh, lumayan ya udah. Ya awalnya juga itu karena tugas kuliah SMA. Oh ya? Tugas SMA, dapat tugas buat kerajinan. Ya udahlah bentuk coba jadi akhirnya sampai sekarang nih jadi kotak tisu, jadi piring. Belajar berarti sebenarnya secara otodidak? Iya, otodidak dari YouTube gitu. Wah, keren. YouTube menyediakan semuanya kalau sekarang. YouTube menyediakan semuanya, benar-benar. Wah, lumayan nih pemirsa. Daripada membuang-buang waktu untuk kegiatan yang tidak berguna, mending kita coba di rumah yuk. Bikin kayak gini, ini kamu kalau bikin karya-karya kayak gini, ini pasti langsung jadi atau gagal dulu sih? Untuk itu pasti ada gagalnya. Biasanya kalau bikin ini nih, ini kan udah jadinya nih. Sebelumnya tuh banyak kegagalan, 2 sampai 3 kali. Dari mana? Dari mana ya gagal? Nah, gagalnya biasa dari bawah. Itu antara dia kurang 1 atau kelebihan 1. Nah, untuk dapat pakemnya kayak gitu, udah ada hitungan itu. Jadi misalkan bawahnya ada 11 lingkaran, naik ke atas 11 lagi, ke atas lagi 12, nambah 1 karena dia makin gede diameternya. Jadi biasanya gagalnya tuh kalau misalnya pondasinya itu nggak kuat, nanti malah jadi miring-miring penyok atau gitu ya? Penyok. Kadang renggangnya terlalu jauh gitu, kalau kayak ini.
Kan kalau ini udah pas kan, enak tuh. Wah, ini nanti tinggal dimasukin aja permen, udah deh langsung bisa buat lebaran gitu ya, daripada pakai yang kalau biasanya kan pakai keramik dan segala macem gitu. Sekarang pakai hasil karya bikinan sendiri, seru kayaknya. Nah, satu lagi kita tinggal bikin ini kotak tisu. Ini kan sebenarnya udah jadi kotakannya, kita tinggal bikin hiasannya aja. Hiasannya kayak gini. Jadi ini sebenarnya yang udah yang udah dipipihkan. Tinggal tinggal ditempelin. Jadi kan pas dipipihkan terus dibuletin. Biar dia ngasih bentuk lingkaran. Oke. Nah, setelah dibuletin, baru kita tempelin di sini. Kan dia bentuknya begini. Nanti tempelin. Dari sini ngikutin dari atas. Nanti dilem di atasnya. Terus bentuk lagi ke bawah, dilem lagi sampai dia jadi seperti ini. Waduh, berarti ini saya ngerjain ini dulu semuanya. Untuk hiasan kotak tisu sebenarnya mudah, tapi proses pembuatannya butuh waktu agak lama. Dan kali ini saya cukup membuat hiasannya saja. Untuk hiasannya, lintingan kertas koran yang tadi kita buat dipipihkan dahulu, lalu ditempel, dan jadi deh, siap untuk dijual. Nanti setelah ini baru kita lihat hasil-hasil karya Hadid selama dari tahun 2017 sampai sekarang 3 tahun ini udah bikin apa aja adanya di dalam. Sekarang nanti kita tanya-tanya ya, harganya berapa. Plus terakhir, kita jualan langsung ke orang-orang sini, kira-kira mereka pada nyangka nggak ya kalau itu kertas koran yang tadi saya minta-mintain. Oke, kita lanjutin dulu ya. Oke, siap. Sebelum kita jual hasil karya kita intip dulu yuk apa saja yang telah dibuat Hadid selama 3 tahun belakangan ini. Aduh, ini gemes banget ya, nggak pernah nyangka deh pasti nih kalau misalnya ini dibawa ke mall, pasti nggak ada yang tahu kalau ini tuh sebenarnya dari kertas koran bekas pula gitu. Ini nih yang namanya bisa memanfaatkan segala sesuatu. Tapi ini kan cuma satu dari banyaknya karya yang ada di belakang saya yang udah Hadid bikin semuanya dari tahun 2017 sampai dengan sekarang. Kita tuh dari tadi belum ngomongin tentang kamu nih sebenarnya ngejualnya ini di mana sih, Dit? Nah, untuk saat ini sih Akasiaart ngejualinnya di ini Instagram. Oh, Instagram. Pengennya ke depannya kita ingin merabat ke marketplace. Betul. Mungkin nanti di awal tahun kita mulai. Amin. Ini kan memang ngomongin tentang, dan setahu aku Hadid ini tuh juga punya komunitas ya, semua orang yang bergerak di bidang daur ulang. Itu gimana caranya sih? Kok bisa komunitas di komunitas itu? Jadi komunitas itu awalnya sama juga iseng-iseng. Jadi kan sebenarnya di Indonesia ini banyak pengrajin koran. Cuman mereka kurang terekspos. Makanya saya tampung semua dari Jakarta, dari Bali, Sumatera, semua ada di dalam satu grup itu. Namanya Indo Creator. Nah, jadi di situ di dalamnya adalah semua pengrajin daur ulang, tapi spesialisnya koran. Terus itu dari mana aja? Apanya? Orang-orangnya? Itu ada yang di Jakarta ada, Tangerang ada, yang dari Bandung ada, dari Bali juga ada, Sumatera juga ada. Keren. Pemirsa, hasta karya buatan Hadid ini sudah melanglang buana hingga ke luar negeri. Hadid memasarkan karyanya melalui media daring. Sekarang kita ngomongin tentang harga. Kita tebak-tebakan harga kali ya, biar seru. Oke, tebak-tebakan Hadid, kasih tahu ini. Nah, coba nih kakak tebak toples ini berapa kak? Toples, oke. Kalau toples keramik itu kita bandingin ya. Ini kalau misalnya kita beli toples keramik, toples kaca itu biasanya harganya 250.000. Kalau ini 50.000. Betul. Mendekati. Kok beneran? Benar. Ini biasa kita jual kalau toples kayak gini 55.000. Oh, 55.000. Wah, tuh bisa kebayangkan gimana perbedaan jauhnya kalau misalnya toples kaca atau toples keramik yang harga bisa 250.000-an, ini bisa dapat banyak gitu dan cantik pula gitu kan. Tapi apalagi kita kasih tebakan yang apalagi ya. Inilah miniatur sepeda. Miniatur sepeda. Kalau ini jujur nih aku agak bingung ya. Miniatur. Berapa ya? 50.000 juga. Salah. Berapa? 35.000. Wah, lebih murah, serius. Waduh, padahal keren ya, ini tuh buat pajangan kayak aku bisa kebayang. Tapi biasanya orang-orang yang suka beli ini tuh mereka-mereka yang pecinta daur ulang atau kolektor-kolektor gitu atau gimana sih? Ada beberapa pecinta, ada kolektor juga. Dan paling banyak itu pelajar. Biasanya tuh pelajar SMA, ada ujian.
buat kerajinan tangan di sini pesennya. Oh gitu, pinter ya mereka Kalau ya. belum lama ini juga ada pesanan beberapa kotak tisu. Ditanya untuk apa? Buat nilai sekolah gitu. Oh, buat nilai Seni sekolah. budaya, Jadi Mbak. justru lebih banyak para pelajar yang dibeli di sini. Oke, ini yang paling bikin aku penasaran. Kan dari tadi tuh kita bikin tapi warnanya tuh warna-warna koran ya, warna asli koran. Terus tiba-tiba ini ada yang warna coklat. Ini gimana sih bikinnya? Nah, untuk itu kita warnanya pakai lem, Kak. Ini kan putih. Cuman kita tetesin pakai pewarna makanan jadinya coklat. Oh gitu. Berarti ini terakhir nih. Jadi gini, tadi kan saya minta kertas koran dari orang-orang yang ada di depan. Kalau tadi kepikirannya kita ngejual. Cuma kayak kalau ngejual itu nanti aja. Gimana kalau kita kasih surprise ke orang-orang yang tadi udah aku minta kertas koran, kita bagi-bagiin tuh hasil karya kita hari ini. Tapi saya juga pengen warnain dulu nih. Boleh. Jadi kita warnain dulu sekali. Kita warnain coklat. Apa ya yang tadi aku mau warnain? Ini aja tadi? kali ya, angklung. Oh boleh. Nanti kita warnain sedikit. Habis itu kita bagi-bagi.